الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم وأستغفر القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا Surat Al-Isra ayat 49. Gak usah dimaknani dulu, kita terangkan dulu secara sampai selesai. Nanti ini kalau udah selesai masih ada waktu kita lanjut maknai. Wa qalu aidza kunna idhaman wa rufatan inna lamab'usuna khalqan jadida. Di dalam tafsir Jalalainnya kemarin juga sudah kita bahas secara ringkas bahwa ini merupakan menjelaskan tentang bentuk keraguan daripada orang-orang kafir, orang-orang zalimun terhadap agama, terhadap ajaran yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi, berupa ajaran yang namanya al-ba'tsu, yakni dibangkitkan dari kubur. Dibangkitkan dari kubur. Nah, dalam hal ini mereka mencoba untuk membuat sebuah keraguan. Dan memang juga satu kali lagi juga memang mereka ragu untuk dirinya sendiri dan mereka ingin membuat orang lain yang dari orang-orang beriman itu juga ikut ragu. Hingga mereka berkata wa qalu a idza kunna idhaman wa rufatan aina lamab'usuna khalqan jadida. Apakah ketika kita itu sudah menjadi tulang belulang dan juga daging yang hancur, apakah kita akan mungkin untuk dibangkitkan kembali menjadi makhluk yang baru? Apakah mungkin untuk dibangkitkan kembali menjadi makhluk yang baru? Niku ucapan daripada para dhalimun. Kan seperti itu. Ai mungkirina alil ba'si, memang pada hakikatnya mereka itu mengingkari terhadap yang namanya dibangkitkan dari kubur. Ini juga kemarin juga kita sudah membahas. Ini juga dari kemarin kita juga membahas bahwa hubungan dengan ayat ini dengan yang ayat-ayat yang sebelumnya adalah kalau ayat-ayat yang sebelumnya itu Allah Ta'ala menjelaskan tentang takrirul ilahiyah, tentang urusan-urusan ketuhanan. Mereka juga membohong, mereka juga menganggap bohong. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala juga membahas tentang masalah nubuwah atau urusan-urusan kenabian, mereka yang mana orang-orang kafir juga sama menganggap bohong terhadap Kanjeng Nabi. Mereka mensifati Kanjeng Nabi bahwa Kanjeng Nabi itu rajulan mashhura, orang yang terkena sihir dan seterusnya. Lah, termasuk seperti yang dilakukan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, salah satu daripada mereka melabeli Kanjeng Nabi adalah sosok yang masyhur, orang yang terkena sihir, yang akalnya tidak sempurna gara-gara salah satu daripada manhaj atau ajaran yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi berupa yang namanya Kanjeng Nabi itu menghabarkan kepada mereka bahwa besok nanti ada yang namanya al-ba'tsu atau dibangkitkan kembali dari kubur. Lah, yang namanya dibangkitkan kembali daripada kubur itu gak masuk pada akalnya mereka. Akalnya mereka gak nutut. Ya, hingga karena memang akalnya mereka gak nutut, akhirnya mereka itu meragukan hal tersebut. Sampai-sampai mereka berkata, wa qalu a idza kunna idzaman wa rufatan a inna lamab'usuna khalqan jadida. Apa yang mungkin ketika kita semua sudah menjadi tulang belulang dan menjadi daging yang sudah hancur, apakah mungkin kita semua itu menjadi orang yang dibangkitkan dalam keadaan menjadi makhluk yang baru? Secara garis globalnya seperti itu. Maka sebuah pertanyaan yang ada pada ayat ini yang diucapkan oleh orang-orang kafir, orang-orang para zalimun, ini pada hakikatnya adalah sebuah istifham li ta'ajjub wal inkar. Sebuah pertanyaan yang tujuannya untuk takjub dan juga ingkar. Mereka itu mengingkari, apa ya mungkin cara bahasa Jawane ngono. Apa ya mungkin wong wis dadi
tulang belulang dan juga daging yang hancur menjadi dibangkitkan kembali menjadi makhluk yang baru. Dalam anggapan mereka jelas tidak mungkin. Lah kemudian dilanjutkan lagi. Seperti yang didawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau itu dawuh, memang mereka orang-orang kafir itu menganggap tidak mungkin yang namanya adanya al-ba'su ba'dal maut atau dibangkitkannya kembali setelah yang namanya kematian. Mereka sangat menganggap itu adalah hal yang mustahil. Karena apa? Karena mereka itu lupa terhadap bidayah atau permulaannya wujud. Bahasanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi secara tegas beliau dawuh, laqad istab'ada haula al-ba'sa ba'dal maut. Mereka itu orang-orang kafir memang menganggap tidak mungkin yang namanya dibangkitkan kembali daripada kubur setelah adanya sebuah kematian. Kenapa kok mereka sampai menganggap hal tersebut? Karena tidak lain tidak bukan li'annahum ghafalu an bidayatil wujud wa bidayati khalqil insan. Karena mereka orang-orang kafir itu lupa daripada permulaan wujud semesta alam ini. Dan mereka semua itu juga lupa dari yang namanya awal diciptakannya seorang manusia. Loh. Lah, maka kalau kita sudah bisa belajar daripada yang namanya mempelajari yang namanya dari mana awal diciptakannya manusia, maka mereka bisa akan mengimani hal ini. Oleh karena itu dilanjutkan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi bahwa wa hakata ila an nasila bi aslil insan ilal aslil asil. Bahwa kita itu harus memahami asalnya manusia itu bagaimana. Yaitu wa Adam wa Hawa. Yang namanya asalnya manusia, kakek nenek moyangnya kita adalah Adam dan juga Hawa. Jadi awakmu kudu yakin tenanan lek kapan kita itu semua keturunan Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Famin aina ataya ilal wujud. Maka dari mana yang namanya Nabi Adam dan juga Siti Hawa ini datang di alam semesta ini? Maka fahadi qadiyatun ghaibiyatun la budda ayyufakkiru fiha. Ya, maka ini merupakan sebuah permasalahan yang sifatnya ghaibiyah. Yang sifatnya itu tidak kasat mata, yang perlu untuk kita pikirkan secara matang. Artinya bagaimana? Nanggeriki dingin-dingin wali annaha qadiyatun ghaibiyatan faqad tawalla al-haqqu subhanahu wa ta'ala bayanaha. Oleh karena memang ini merupakan sebuah permasalahan yang sifatnya merupakan permasalahan yang tidak kasat mata, maka Allah Ta'ala telah menjelaskan. Allah Ta'ala telah menjelaskan perihal asal usul manusia. Nah, karena memang yang namanya sebuah hal yang tidak kasat mata, ini pasti akan banyak manusia yang mencoba untuk memanipulasinya. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau dawuh li annas saufa yatakhabbaduna fiha. Pasti banyak manusia yang memanipulasi, ngawur, ngarang cerita di dalam perihal ini, perihal asal usul manusia. Fayunabbihuna al-khaliqu subhanahu biman na'atin imaniyatin aqdiyatin fi kitabil aziz. Maka Allah Ta'ala sudah memberikan sebuah bahasan pondasi yang kuat yang sifatnya untuk iman kita di dalam kitabnya, di dalam Al-Qur'annya. Hatta la nansaqa wara alladziina sayatahawwaruna wa yuharrifuna bima la ya'lamun. Ya, hingga kita tidak ikut-ikut terhadap konsepnya orang-orang yang ngawur, yang ngarang cerita, yang manipulasi dengan tanpa adanya sebuah ilmu. Yaitu apa? Wa yaquluna bi anna aslal insani kana irdan. Mereka mengucapkan bahwa yang namanya asalnya manusia itu adalah kera. Adik gak usah melok-melok teori ini. Ini biasa disebut dengan teori Darwin. Kita jangan ikut-ikut sama yang namanya teori Darwin yang meyakini bahwa asal usul manusia adalah kera atau kirdun, yang namanya kera, atau dalam bahasa Indonesia yang lain itu disebut dengan beruh. Ya, itu jangan sampai kita mengikuti pendapat yang seperti itu. Kenapa? Ini sekali lagi juga sering dibahas oleh Al-Habib Umar. Habib Umar beliau dawuh seperti ini. Ini merupakan sebuah, intinya adalah tidak bisa diikuti. Karena begini. Karena memang ini bisa kita bantah secara ringan kok, nggak usah angel-angel.
Dawuhnya Habib Umar begini. Di umur berapa? Kita di dalam membantah ini ya. Teori Darwin ini. Kita cukup membantahnya dengan perkataan di umur berapa yang namanya kera itu menjadi manusia. Banyak orang yang di kebun binatang sing jenenge menangkar sing jenenge kera atau merawat yang namanya kera. Tidak ditemukan satupun dari ratusan atau bahkan ribuan atau bahkan jutaan kera yang di muka bumi ini berbalik menjadi manusia. Ya berah. Tahu ngerti? Jajalan aja wes. Ngingwo kera jajal ya. Di umur berapa kira-kira nanti kera itu berubah menjadi manusia? Itu dawuhnya Habib Umar. Sangat gak makul sekali itu. Dan beliau melanjutkan lagi ini penolakan secara ilmiahnya ya. Di umur berapa? Kalau memang terbuat dari kera, di umur berapa kera berubah menjadi manusia? Karena memang kalau toh andaikan itu terjadi berubah menjadi manusia, itu adalah sebuah hal yang musyahad, sebuah hal yang bisa kasat mata. Padahal itu sudah dikatakan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, asal usul manusia adalah sebuah perkara yang qadiyatun ghaibiyah, sebuah perkara yang tidak kasat mata. Nah, kalau kamu mengatakan itu asal usulnya adalah sing jenenge menungso iku asale kera, ya umur piro? Ya, umur piro? Jajal no bukti no. Dari ratusan ribuan atau bahkan jutaan kera di muka bumi ini tidak ditemukan satupun yang berubah menjadi manusia. Di umur berapa bisa berubah menjadi manusia? Enggak ada. Dan bahkan kalau dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh wa hadhihi maqulatun batilatun yasulu radduha bi annaqul. Ini merupakan sebuah ucapan yang sifatnya jelas salah yang mudah untuk kita bantah. Salah satu bantahannya seperti yang didakwakan oleh Al-Habib Umar tadi. Yang nomor 2 bantahan dari Syekh Mutawalli Asy'arawi tentang teori Darwin adalah walima dalam tatahawal al-qurudu al-baqiyatu ila insanin. Nih, kalau toh ada, kita mencoba untuk mengikuti pemikiran mereka aja. Pertama tadi di umur berapa kera itu berubah menjadi manusia. Karena dari semua jutaan kera yang hidup di manusia dan dibudidayakan itu enggak ada yang di umurnya sudah tua berubah menjadi manusia, enggak ada. Itu satu. Yang nomor 2, dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh kalau toh ada yang namanya kera menjadi manusia, lalu kenapa tidak semua kera itu berubah menjadi manusia? Kenapa masih ada kera-kera yang dalam wujud aslinya? Nyapa kok ora kabeh berubah jadi menungso? Bahasane Syekh Mutawalli Asy'arawi seperti itu. Mulana wa ala fardi anna asal insani kirdun famin aina ata innaha nafsul qadiyah ta'udu bina min haitsu badat. Andaikan memang benar yang asalnya manusia itu kirit atau kera, maka dari mana datangnya? Kan nggak jelas. Itu sebuah teori-teori yang ya disampaikan dengan tanpa ilmu. Mulakno dengan ditinggalkan innaha mujarradu syaratin wa tashwihin liwajhil haqiqah biduni mubarrir. Itu merupakan sebuah bentuk manipulasi pada hakikat asli yang mana ini dilakukan tanpa adanya sebuah pembuktian. Sebab ya. Mulanya dulu Habib Umar menceritakan bahwa dulu pernah ada di kota Tahrim itu tersebar yang namanya akidah Darwin ini, keyakinan Darwin bahwa yang namanya manusia itu berawal dari kera. Akhirnya anaknya ini melaporkan kepada orang tuanya. Dilapornya orang wong tuane kepada orang tuanya. Akhirnya orang tuanya, ya wes kalau memang ada gurumu yang menyampaikan seperti itu, tolong antarkan aku kepada guru tersebut. Hingga datang hari besok mengantarkan anaknya ke sekolah sekaligus bapaknya ini juga ikut. Wes kemudian tiba-tiba setelah itu gurunya datang, langsung dipanggil, ya benar kirit. Untuk panggilan pertama masih belum sadar. Anaknya kera. Panggilan pertama dia belum sadar. Panggilan kedua, ya benar kirit. Panggilan kedua juga dia masih belum sadar. Panggilan ketiga, ya benar kirit. Anaknya kera. Dia baru tersadar bahwa yang dipanggil itu ternyata adalah dia. Akhirnya dia menoleh. Kenapa kok bisa engkau itu memanggil saya dengan panggilan ya benar kirit atau anaknya kera? Bukan.
anaknya kera, bahasanya seperti itu. Akhirnya si bapaknya ini pun berkata bahwa bukan saya yang menstatuskan diri kamu sebagai anaknya kera, tapi kamu sendirilah yang mengajarkan bahwa asal usul manusia adalah kera. Dengan seperti itu akhirnya gurunya malu dan kemudian mencabut daripada pendapatnya sendiri. Yes. Jadi kan kalau ada yang mengikuti kalau ada yang mengikuti teori Darwin, kamu tinggal tanya seperti itu saja, cukup. Umur berapa sing jenenge apa kera iku iso dadi menungso. Aku pengen ro jajal wis ngingu kera. Aku sing biayai. Engko bukti nang umur piro? Saya matek gurung berubah piye? Niku ngoten mudah. Pun, wis ya. Jadi gue sangat percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa cek ini sudah. Yang nomor 2, orang-orang sekarang banyak di TikTok. Saya tadi hampir seliweran. Mereka memang benar tidak percaya dengan teori Darwin. Tapi mereka mulai memperagukan bahasanya. Mulai ragu dan membuat keraguan kepada orang lain bahwa kita itu keturunannya Nabi Adam. Dengan model apa? Dengan model bahwa mereka itu melemparkan sebuah syubhat, bahasanya ngoten niku syubhat. Syubhat itu istilahnya ingin mengambigukan atau membuat konsep yang sudah jelas menjadi abu-abu. Itu namanya mengambigukan sebuah konsep yang sudah jelas. Mereka berkata bahwa mereka bahasanya ngawali cerita itu penak. Saya Islam. Saya juga yakin bahwa kita itu semua itu keturunannya Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Tapi saya mulai menjadi ragu dan kurang percaya bahwa ternyata yang namanya keturunan Nabi Adam itu dikawinkan dengan saudaranya sendiri. Saudara kandungnya sendiri. Padahal kan itu tidak boleh di dalam syariat kita. Dawuhnya omongannya bocah sing orang ngerti hukum di dalam syariat Islam. Hal yang seperti ini koyok-koyok sifatnya itu memang remeh. Hal yang seperti ini sifatnya koyok-koyok remeh. Tapi kalau orang awam menyikapi seperti ini pasti mereka akan kebingungan. Jawabannya adalah satu. Yang pertama, setiap para nabi itu memiliki syariatnya sendiri-sendiri. Syariatnya Kanjeng Nabi, syariatnya Nabi Isa, syariatnya Nabi Ibrahim, syariatnya nabi-nabi yang sebelumnya. Itu semuanya berbeda-beda. Jangan dianggap sama. Itu yang pertama. Dan yang nomor 2 adalah memang benar yang namanya keturunan atau anak-anaknya Nabi Adam itu dinikahkan dengan saudari dan saudaranya sendiri. Namun begini dijelaskan oleh para ulama bahwa hal tersebut dilakukan karena lidoruratil hal atau keadaan darurat. Kati dirabina sapa Pak lek gak kalau dulure. Kan tidak ada manusia lain kecuali saudara-saudaranya sendiri. Makanya dinikahkan dengan saudaranya. Yang pertama karena memang syariatnya itu sudah berbeda dengan syariatnya Kanjeng Nabi. Yang kedua karena memang lidoruratil hal atau kondisi darurat. Dan yang perlu diketahui oleh orang-orang adalah sekalipun kondisinya darurat, yang namanya Nabi Adam dan Siti Hawa, kowe kudu ngerti. Nabi Adam dan Siti Hawa setiap kali melahirkan anak itu pasti kembar laki-laki dan perempuan. Nabi Adam dan Siti Hawa setiap kali melahirkan anak itu pasti kembar laki-laki dan perempuan. Itu pasti. Mesti lahir niku napa? Laki-laki dan perempuan kembar. Dan sekalipun sedarurat apapun kondisi yang dialami pada waktu itu, perlu kita ketahui bahwa hukumnya di dalam syariatnya Nabi Adam itu dilarang seorang laki-laki nikah dengan saudara kembarnya. Paham ora?
Jadi kan mangkan sing jenenge Nabi Adam setiap kali melahirkan itu pasti lahir anak kembar, laki-laki dan perempuan. Tapi perlu kalian ketahui bahwa dalam syariat Nabi Adam memang boleh, bahkan diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menikahkan anaknya laki-laki dengan anaknya perempuan. Tapi hukumnya haram untuk menikah anak laki-lakinya dengan anak perempuannya yang sifatnya itu kembar. Lek sik sawetengan, paham ya? Saudara kembarnya itu hukumnya haram. Jadi sedarurat-daruratnya pun itu masih ada larangan kalau nikah dengan saudara atau saudari kembarnya itu tidak boleh. Harus menikah dengan yang bukan saudara kembar. Jadi saudara, ya saudara kandung tapi bukan saudara kembar. Satu rahim ya, rahim, bukan saudara kembarnya. Bukan saudara kembarnya. Jadi perlu dieling-eling. Kondisinya darurat. Jadi dinikahkan dengan saudara kandungnya itu karena daruratil hal, kondisinya itu memang darurat, tapi masih ada peraturan ketat berupa tidak boleh menikah dengan saudara kembarnya atau saudari kembarnya, itu nggak boleh. Mulanya teng tafsirnya teng mriki dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir juz 3 halaman 83. Halaman 82 teng mriki dikatakan wa kana min khabarihi ma fi ma dzakarahu ghairu wahid min as-salaf wal khalaf annallaha qad syara'a li Adam alaihi salam ayyuzawwija banatihi min banihi li daruratil hal. Jadi teng mriki disebutkan ini sudah menjadi kesepakatan antara ulama salaf dan juga ulama khalaf, ulama terdahulu dan ulama yang sekarang, bahwa Allah Ta'ala memang mensyariatkan terhadap Nabi Adam untuk menikahkan anak-anak perempuannya dengan anak-anak lakinya. Tapi dalam tanda kutip li dzaruratil hal, karena itu merupakan kondisi darurat. Mau dinikahkan dengan siapa lagi kalau tidak dengan saudaranya sendiri. Cuma tengeriki walakin niki lho dawuhnya dalam tafsir walakin qalu kana yuladulahu fi kulli batnin dzakarun wa unsa. Diucapkan oleh para ulama bahwa Nabi Adam setiap kali memiliki anak pasti anaknya itu kembar laki-laki dan perempuan. Nah, terus fakana yuzawwiju unsa hadzal batni li dzakari batnil akhor. Maka Nabi Adam itu akan menikahkan anak perempuannya yang lahir di perut ini dengan bukan saudara kembarnya. Paham ya? Anak perempuannya itu pasti dinikahkan dengan anak laki-laki yang bukan saudara kembarnya. Paham ya? Jadi Allah Ta'ala mensyariatkan terhadap Nabi Adam untuk menikahkan anak laki-lakinya dengan anak perempuannya itu karena memang kondisinya darurat, namun masih ada larangan berupa menikahkan anaknya dengan saudara atau saudari kembarnya. Ana nang mriki dikatakan yang paling masyhur ceritanya adalah ada cerita yang namanya Qabil dan juga Habil. Qabil dan juga Habil. Qabil dan juga Habil ini keduanya sama-sama memiliki saudari perempuan. Kalau Qabil itu memiliki saudari perempuan namanya Iklimah. Abaleni mana? Kalau Qabil itu memiliki saudari perempuan namanya Iklimah. Kalau Habil itu memiliki saudari perempuan namanya Labuda. Al-Qarawi. Kalau Qabil itu saudari perempuannya adalah Iklimah. Kalau Habil itu saudari perempuannya adalah Labuda. Lah, dulur wedoke atau saudari kembarnya Qabil itu namanya Iklimah. Iklimah itu cuantik. Lah sedangkan si Habil saudari perempuannya itu namanya Labuda. Dikatakan para ulama Labuda gak pate ayu. Dalam tanda kutip tidak putih.
dalam tanda kutip tidak putih. Sedangkan Iklimah saudari kembarnya Qabil itu sangatlah cantik dan putih. Oleh karena itu, sing jenenge Qabil, Nabi Adam itu memerintahkan agar Qabil menikah dengan Labuda, sing tanda kutip damimah, hitam. Qabil ganteng, sedangkan Labuda itu hitam. Dan Nabi Adam juga memerintahkan agar Habil itu menikah dengan Iklimah, yang mana Iklimah itu cantik dan putih. Ini menikah dengan saudari kandung tapi bukan saudari kembar. Paham ya? Ini wajib dinikah silang. Gak boleh dengan saudari kandungnya. Wah, melihat hal yang seperti itu yang didawuhkan oleh Nabi Adam, Qabil iki gak terima. Nglabudan iku elek. Ora ayu. Lah mongko dulur kembarku sing jenenge Iklimah iku ayune gak ukur. Maka sing jenenge Qabil iki dak kepingin matur dumateng Nabi Adam, kepingin rabi ambek saudari kembarnya sendiri rupane Iklimah. Tapi hal tersebut tetap dilarang. Paham ya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan bahwa kok bisa-bisanya kita itu keturunan Nabi Adam tapi kok hasil keturunan nikah dengan saudaranya sendiri, maka jawab, memang Allah Ta'ala lah yang memerintah. Pertama, memang hukumnya menikah dengan saudara sendiri itu hukumnya haram, tapi itu di dalam syariatnya Kanjeng Nabi. Kalau dalam syariatnya Nabi Adam menikah dengan saudari sendiri itu hukumnya tidak haram. Justru itu merupakan hal yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala, dan disyariatkannya hal tersebut alasannya adalah lidoruratil hal, atau karena kondisinya itu darurat. Tapi sedarurat-daruratnya kondisi, tetap Allah Ta'ala memberikan peraturan dilarang menikah dengan saudari atau saudara kembarnya. Mulakno sing jenenge Qabil punya saudari kembar namanya Iklimah. Iklimah ini sangat cantik, dan Habil ini memiliki saudari kembar namanya Labuda. Akhirnya dinikahkan silang oleh Nabi Adam. Qabil dinikahkan dengan Qabil yang ganteng dinikahkan dengan Labuda yang tidak cantik, dan Habil yang tidak ganteng dinikahkan dengan Iklimah yang cantik. Iki nek jarene guruku biyen Pak. Ini namanya hukum alam. Dan ket biyen niku wong ganteng iku rabine ambek wong gak ayu. Ana wong elek iku rabine ambek wong ayu. Jare guruku ngono. Dadi kowe lek ngrasa kowe ora ganteng, kowe syukur bakal jodohmu ayu. Tapi lek kowe ngrasa ganteng bahaya jodohmu rapati ayu. Jarene guruku biyen ngono. Ini namanya hukum alam. Ket biyen wong gak ganteng iku rabine ambek wong ayu, wong ganteng iku rabine ambek wong kabati. Ayo jarene guruku lho ya, agak melok-melok lho. Berangkat dari ceritanya Qabil Habil Iklimah Labuda. Pun. Mbok kuwi mek gur guyonan utawa tenanan ya Kak, tapi memang katanya gitu. Banyakan memang gitu. Jadi gue aja nggumun. Kok ono wong lanang weleke kaya ngene. Bojone wae. Lek biyen ngono. Habil iku gak tau ganteng rabi ambek Iklimah. Ayune gak ukur. Wis ngono kok sak wali sing jenenge Qabil lanang gantenge gak ukur. Rabi oleh Labuda sing gak pate ayu. Ini namanya hukum alam. Jadi kowe lek ngerasa ganteng ya alhamdulillah kowe ganteng ya ta. Lek kowe ngerasa gak ganteng ya alhamdulillah bakal bojomu ayu. Wis ngono ae. Bon, niku ngoten niku cerita. Ini intermezzo untuk menjawab daripada apa yang terjadi. Bon, kita lanjutkan lagi bahwa asalnya manusia ini memang adalah Nabi Adam. Kita lanjutkan. Membahas yang namanya ini tadi nggih. Jadi yang namanya orang-orang kafir itu mereka itu mulai mengingkari terhadap yang namanya al-ba'ats atau dibangkitkan daripada alam kubur. Dikumpulkan lagi seluruh jasadnya, seluruh tubuhnya yang sudah hancur, lebur. Dan mereka tidak percaya terhadap hal ini. Maka ini sudah dijawab oleh
Syekh Mutawalli Asy'arawi, ketidakpercayaan mereka yang seperti ini tidak lain tidak bukan karena memang mereka itu lupa daripada awal permulaan diciptakannya wujud semesta alam. Karena memang mereka itu lupa di awal diciptakannya yang namanya seorang manusia. Oh, kita lanjutkan lagi. Mulana teng mriki dikatakan ya Allah ya Rabbi ya Karim, teng mriki dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi wa biqauli ta'ala wa huwal ladzi yabda'ul khalqa summa yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Surat Ar-Rum ayat 27. Teng mriki dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, Allah taala niku dawuh wa huwal ladzi yabda'ul khalqa, Allah taala adalah zat yang memulai sebuah penciptaan. Summa yu'iduhu, kemudian Allah taala mengembalikan lagi. Setelah manusia hancur, setelah makhluk itu hancur, Allah taala mengembalikan lagi. Wa huwa ahwanu 'alaihi, dan mengembalikan lagi itu lebih mudah bagi Allah taala. Berarti tanda kutip fa i'adatu syai'i ahwanu min khalqihi awal. Maka mengembalikan lagi sesuatu itu lebih mudah daripada menciptakan dari awal. Lah orang-orang nggak paham, orang-orang kafir yang seperti ini kan nggak paham. Harusnya ketika mereka itu paham bahwa Allah Ta'ala lah yang menciptakan seorang manusia dari awal permulaannya, maka akan lebih mudah bagi Allah Ta'ala untuk mengembalikan menjadi wujud asalnya. Oh, ingatkan. Mulana waqafa al-falasifatu tawilan amama qadiyatil ba'si wa akhadhu minha sabilan litashkiki an-nasa fi dinillah. Ini banyak orang-orang filsafat yang sifatnya berpikir lama tentang dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Sampai-sampai tengriki dikatakan sampai tengriki di dalam tafsirnya Syekh Mutawalli Asy'arawi niki beliau ngendika orang-orang falasifah itu berpikir lama tapi tidak menemukan hakikatnya. Dan di dalam kitabnya Syekh Mutawalli Asy'arawi ini, Khawatir Asy'arawi, beliau dawuh wa akhadhu minha sabilan litashkikin nas fi dinillah. Gara-gara memang orang-orang filsafat itu tidak menemukan penemuan yang didawuhkan di dalam Al-Qur'an ini, sampai-sampai mereka itu mengambil jalan untuk mengambigukan terhadap para manusia pemahamannya di dalam agamanya Allah. Rupane napa? Wa min mughalatatihim fi hadhil mas'alah angqol. Ya, mereka mengucapkan atau mulai membuat sebuah keambiguan terhadap para manusia hingga mereka berkata malhillu idza mata insanun masalan summa tahawwala jismuhu ila rufatin wa turabin. Apa yang terjadi ketika manusia itu semisal mati, kemudian setelah mati jisimnya itu berubah menjadi tulang belulang dan juga daging yang hancur. Summa zuri'at fauqahu syajaratun wa taghaddat ala anasirihi. Jadi mereka itu melakukan yang namanya sebuah penelitian. Penelitian mereka apa rupane? Jasad manusia yang sudah lama terkubur. Kemudian mereka itu meletakkan yang namanya tulang belulang dari matinya manusia, jenazahnya seorang manusia. Tulang belulang dan juga semuanya itu dikumpulkan di tanah. Kemudian mereka menanam yang namanya sebuah pohon. Mereka menanam sebuah pohon di atas tanah yang di situ ada tulang belulangnya manusia yang sudah mati. Akhirnya yang namanya pohon ini kan lama kelamaan ini bisa memproses secara alami. Bahasanya pohon ini lama-lama mengambil makanan dari yang namanya tulang belulangnya manusia. Fa idza akala insanan min simari hadhihi syajarah fasawfa tantaqilu ilaihi bitali anasiru min anasiril mayyit wa tatakawwanu fihi dzarratun min dzarrati. Fa hadhihi dzarratu allati takawwanat bisani naqsat minal awal fa kaifa yakunu al ba'su idzan ala haddi qaulihim. Jadi penelitiannya orang-orang filsafat itu ngomong ngene tok. Gak mungkin sing jeneng menungso iku wis dadi napa tulang belulang kemudian bangkit kembali
dibangkitkan kembali secara utuh. Itu nggak mungkin. Bahkan sampai yang namanya orang-orang filsafat itu membuktikan, membuat riset dengan cara mereka itu mengumpulkan tanah-tanah yang di situ ada sisa tulang belulang dan juga daging-daging hancurnya jenazah seorang manusia yang sudah mati, kemudian di atasnya mereka tanami dengan yang namanya pohon. Setelah mereka tanami pohon, akhirnya kan lama-lama pohon ini menjadi hidup. Dan hidupnya pohon ini kan otomatis berangkat dari sisa-sisa tulang belulang jenazahnya seorang manusia yang sudah mati. Hingga pohonnya ini menjadi besar dan mengeluarkan yang namanya buahnya. Setelah buahnya ini tumbuh, ya akhirnya buahnya dimakan kembali oleh manusia. Jadi berangkat dari tulang belulang manusia, dimanfaatkan oleh pohon menjadi pokoknya pohon, akhirnya menjadi sebuah buah, kemudian buahnya dimakan manusia lagi. Maka dawuhnya ini omongannya orang-orang filsafat ya, mereka berkata bahwa ya berarti kan sebuah zarat atau bahasanya zarat itu sebuah partikel. Sebuah partikel-partikel yang berpindah dari tulang belulang kemudian diserap oleh pohon, kemudian menjadi buah, kemudian dimakan kembali oleh manusia, maka kan otomatis partikel-partikelnya itu menjadi lebih kurang. Paham berarti? Yang ada itu partikelnya manusia itu tidak akan menjadi lebih sempurna lagi. Yang ada akan semakin menjadi minus, menjadi kurang. Maka bagaimana mungkin yang namanya baksu atau dibangkitkan dari kubur itu terjadi? Katanya orang-orang filsafat. Ya kan mereka mencoba memahami semua itu cuma berdasarkan akalnya saja. Kan seperti itu ya. Makanya kita itu jangan cuma bermodalkan akal. Tapi digabungkan antara akal dan juga agama. Maka ngeri dilanjutkan lagi beliau dawuh wal haqiqah annahum fi hadhil mas'alah lam yaftinu ila anna musyakhisal insan syai'un wa anasiru takwinihi syai'un akhar. Nih loh. Pada hakikatnya mereka itu enggak paham bahwa dalam masalah ini mereka itu tidak paham bahwa yang mampu mewujudkan terhadap manusia adalah sosok yang hebat. Dan sedangkan wa anasiru takwinhi syai'un akhar, dan pokok-pokok yang sifatnya itu menjadi komponennya manusia itu juga sebuah hal yang berbeda. Jadi intinya mereka itu kurang paham tentang hal ini, kan loh. Sampai Syekh Mutal Asy'ari iku ndawuhno ngene. Jadi antarane menungso karo apa sing dadi partikel-partikel yang ada di diri manusia itu berbeda. Mereka itu nggak paham. Sampai-sampai dawana kalau saya mutawalli sarawing ini. Hab anna insanan zada waznuhu wa nasahahu at-tabib bi inqasil wazni fasa'a ila dzalika bituruk al-ma'rufah li inqasil wazni. Kita umpamakan ada seorang manusia yang memiliki berat badan yang tinggi. Gampangannya ngomong tanda kutip obesitas lah ya. Akhirnya dia itu diberi nasihat oleh seorang dokter agar dia mulai mengurangi yang namanya berat badan. Ono wong lemu, otomatis sama dokter itu disuruh untuk agar berat badannya itu dikurangi. Akhirnya dia berusaha untuk mengurangi berat badannya. Maka wadil amaliyah sawaun ziyadatul wazni au inqasihi mahkumatun bi amrayn. Baik tambahnya bobot atau berkurangnya bobot itu tidak lain tidak bukan atas dua hukum. Yang pertama adalah at-taghdiyatu wal ikhraj, dari pola makan dan pola ya dalam tanda kutip ngomongnya dan pola BAB-nya. Wong iku bisa nambah berat badan dan kurang berat badan. Itu konsepnya ya cuma dalam dua hal ini. Pola makan dan pola BAB. Pencernaan. Artinya bagaimana? Fal insanu yanmuhi nama yakunu ma yatanawalu min ghida'in aktsara mimma yukhriju min fadulat.
seorang manusia itu akan menjadi tambah napa nih berat badannya ketika seorang manusia itu makanannya lebih banyak daripada pencernaan atau BAB-nya. Begitu juga sebaliknya. Wa yad'ufu in kana al-amru bi aksi dzalik. Manusia akan menjadi lemah ketika yang terjadi adalah sebaliknya. Artinya ya nopo BAB-nya lebih banyak daripada yang ia makan. Dan itu terbukti loh. Fal walad as-saghir yanmu li annahu ya'kulu aksar mimma yukhrij. Maka anak kecil itu bisa mengalami pertumbuhan secara pesat karena dia itu makannya banyak dan BAB-nya itu cuma sedikit. Ini kebalikannya orang tua. Wa syaikhu al-kabir yukhriju aksar mimma ya'kul. Sedangkan orang yang tua itu mangannya sedikit tapi BAB-nya banyak. Ini untuk membuktikan bahwa antara manusia dengan bahasanya komposisinya itu dua hal yang berbeda. Intinya jadi falsafah jelas. Dalam hal ini jelas salah. Ada lho. Paham ya? Jadi intinya adalah Allah Ta'ala sangatlah mampu untuk yang namanya mengembalikan sosok manusia yang sudah menjadi tulang belulang menjadi utuh kembali. Itu yang nomor 2. Kita lanjutkan di ayat yang selanjutnya. Tengeriku dingendikaaken, ya Allah ya Rabbihu ya Karim, kul lahum kunu hijaratan au hadida. Ucapkan wahai Muhammad kepada mereka, kunu hijaratan au hadida, jadilah kalian semua itu merupakan batu ataupun besi. Jadilah kalian semua itu batu atau besi. Apa yang dimaksud Allah Ta'ala dengan dawuhnya ini? Kok moro-moro Gusti Allah dawuh, ucapkan wahai Muhammad kepada mereka, jadilah kalian semua itu menjadi batu atau besi. Maksudnya adalah seperti ini. Orang-orang kafir, orang-orang dolim, itu kan sangat menganggap jauh, sangat menganggap mustahil. Ngantuk. Namanya orang-orang kafir itu sangat menganggap mustahil terhadap dikembalikannya manusia yang berupa tulang belulang untuk menjadi normal kembali, utuh kembali. Maka di sini Allah Ta'ala ingin menegaskan melalui Kanjeng Nabi Muhammad diutus untuk mengucapkan kepada orang-orang kafir yang mengingkari terhadap yang namanya al-ba'ats atau dibangkitkan dari kubur, kunu hijaratan aw hadid. Kalian semua, jadilah kalian semua itu batu atau sebuah besi. Artinya apa? Andaikan kalian itu berupa batu, andaikan kalian semua itu berupa besi, Allah Ta'ala tetap juga bisa mengembalikan kehidupan kalian semua menjadi utuh kembali. Artinya kan begini, sebuah hal yang menurut mereka itu sangat tidak mungkin untuk memiliki sebuah kehidupan, itu batu dan juga besi. Itu menurut mereka sama sekali nggak mungkin. Menurut melana nang iki tidak ono. Bahkan andaikan kalian semua itu menjadi batu ataupun besi pun Allah Ta'ala mampu untuk mengembalikan kalian semua menjadi seperti semula dan memiliki kehidupan yang semula. Dawuhnya Syekh Mutala Asy'ari. Ini kalamun min dahab. Bahasanya beliau. Mulana bahasanya wa ka'anal haqqu subhanahu yatahaddahum bi abadil asya anil haya. Seolah-olah Allah Ta'ala itu menantang terhadap mereka orang-orang kafir dengan suatu hal yang sifatnya itu sangat tidak mungkin untuk memiliki yang namanya kehidupan. Sing jenenge besi, sing jenenge watu, itu memang makhluk mati. Ya sama dengan anggapan mereka. Anggapan mereka itu kan nggak mungkin yang namanya bebat, yang namanya tulang belulang dan juga daging yang sudah hancur itu kan menjadi benda mati. Itu tidak mungkin menjadi utuh kembali. Maka Allah Ta'ala dalam hal ini sekamane tanda kutip menantang mereka. Ojo kok sing jenenge
tulang belulang. Kalau tulang belulang itu kan ya sangat mudah untuk dikembalikan lagi menjadi semula dan memiliki kehidupan. Karena memang yang namanya tulang belulang itu merupakan salah satu daripada juznya manusia. Andaikan yang namanya kalian itu dari bebatuan ataupun bahkan yang namanya kalian terbuat dari yang namanya besi pun, Allah Ta'ala mampu untuk mengembalikan kalian seperti semula dan memiliki kehidupan. Itu arti daripada kul kunu hijaratan au hadida. Bon, mulakno teng mriki fa fi qudratil khaliq subhanahu ayyu'idakum hatta wa in kuntum min hijaratin aw min hadidin wa ya al maddatul lati laisa biha hayatun fi nadharihim. Jelas. Ini enggak usah dijelaskan, Mas. Bon, niku ngoten. Kita lanjutkan lagi tentang ayat setelahnya. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Bahkan bahasanya Imam Fakhruddin Ar-Razi wa ya wa in kanat sifatan munafiyatan liqabulil hayah bihasab bidzahir lakin qadaru intihaa hadil ajsam ba'dal maut ila sifatin ukhra asyaddu munafatan liqabulil hayati min kauniha idhaman wa rufatan misla antasira hijaratan au hadida. Itu kami persis. Kita lanjut kepada ayat yang setelahnya. Ini lebih seru lagi. Nah, ini beliau dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi enggak akan ditemukan dimanapun. Dilanjutkan lagi tengeriku, ya Allah kita tafsir Jalalainnya riyen. Au khalqam mimma yakburu fi sudurikum fasayaquluna man yu'iduna Qulil ladzi fatarakum awwala marratin fasayunhiduna ilaika ru'usahum wa yaquluna matahu qul asa ay yakuna qaribah. Surat Al-Isra ayat 51. Au khalqam mimma yakburu fi sudurikum ay ya'dumu an qabulil hayati fadlan anil idami warrufati fala budda min ijadir ruhi fikum. Atau jadilah kalian semua itu merupakan makhluk yang memang agung di dalam hati kalian semua, yakni suatu hal yang agung yang tidak mungkin untuk menerima sebuah kehidupan. Ayya'dumu an qabulil hayati. Wes kowe dadi wong kaya apa ae. Jadilah kamu sesuatu apapun, sebuah makhluk yang sifatnya itu menurut kamu tidak mungkin untuk menerima sebuah kehidupan. Jadi khalqan ini atafnya kepada hijaratan. Aikunu khalqan, jadilah kalian semua itu makhluk yang agung di dalam hati kalian semua dengan artian sulit untuk menerima sebuah kehidupan. Fadlan anil idami warrufati. Ya, yang sifatnya itu lebih menurut pandangan kalian. Yang sifatnya itu lebih mustahil untuk menerima kehidupan daripada yang namanya sebuah tulang belulang dan juga daging-daging yang sudah hancur. Fala budda min ijadir ruhi fikum, maka pasti akan diwujudkan yang namanya roh di dalam hati kalian semua. Paham ya? Sampai gampangannya ngomong Allah Ta'ala itu memberikan sebuah tantangan kepada orang-orang kafir. Wes kon dadi makhluk sing modele kaya apa ae, sing monggomu gak bakalan bisa untuk menerima yang namanya sebuah kehidupan. Ini saya tetap Allah Ta'ala akan bisa menciptakan sebuah kehidupan dan mengembalikan seperti semula. Tunggu nep. Tengeri dilanjutkan. Fasayaquluna mayyu'iduna ilal haya. Maka mereka akan terus berkata mayyu'iduna ilal haya. Siapa yang akan mampu untuk mengembalikan kita kepada sebuah kehidupan? Ya, qulil ladzi fatarakum ay khalaqakum awwala marrah. Kalau mereka orang-orang kafir bertanya, siapa yang bisa mengembalikan kita semua menghadapi atau bahasanya mengalami kehidupan semula, jawablah qulil ladzi fatarakum awwala marrah. Ucapkan, jawab wahai Muhammad, yang mengembalikan kalian semua kepada kehidupan semula adalah zat yang menciptakan kalian semua dari awal, min awali marrah. Ya zat, sosok zat yang menciptakan kalian untuk pertama kali, itulah yang mampu
untuk mengembalikan kalian kepada posisi semula atau kehidupan semula. Walam takunu syai'an, dan dalam keadaan kalian itu belum menjadi sesuatu. Kalian itu asalnya bukan sesuatu apapun. Allah Ta'ala mampu untuk mewujudkan. Maka yang akan mengembalikan kalian kepada kehidupan yang semula adalah Allah Ta'ala. Lalu tengeri kita dilanjutkan. Li'annal qadir alal badai qadirun alal i'adah bal hiya ahwan. Karena zat yang mampu untuk menciptakan secara permulaan itu juga mampu untuk mengembalikan. Dan bahkan yang namanya mengembalikan itu lebih mudah. Menciptakan sepeda motor dari awal itu lebih sulit daripada sepeda motornya perotol marono dibalekno awal maneh. Paham ya? Wa hiya ahwanu alaih bal hiya ahwan. Yang namanya mengembalikan itu lebih mudah daripada menciptakan dari awal. Ya. Terus dilanjutkan tentang tafsir Jalalaini, fasayunriduna ayyuharrikuna ilaika ru'usahum ta'ajjuban. Yang ada mereka itu akan menggeleng-gelengkan, menggerak-gerakkan itu menggeleng-gelengkan kepala mereka ta'ajjuban, karena mereka takjub. Karena mereka takjub. Dilanjutkan lagi, wa yaquluna istihza'an matahu ayil ba's. Dan mereka akan mengucapkannya ini tujuannya untuk menertawakan. Matahu, kapan terjadi? Kalau memang mampu Allah Ta'ala itu mengembalikan yang namanya manusia setelah meninggal menjadi tulang belulang, daging yang hancur itu mampu dikembalikan menjadi semula. Matahu, katanya orang-orang kafir, matahu, kapan hal itu terjadi? Ayil ba'su, kapan itu terjadi? Dibangkitkannya para manusia yang sudah hancur lebur dibangkitkan kembali seperti semula. Itu kapan? Katanya orang-orang kafir dengan nada menghina. Qul asa ayyakuna qariba. Jawabkan, qul, ucapkan wahai Muhammad, asa ayyakuna qariba. Ya, mungkin dalam waktu yang dekat. Qul asa ayyakuna qariba. Mungkin hal tersebut dalam jangka waktu yang dekat. Pun. Jadi jawab secara tegas oleh Allah Ta'ala. Mulanya ngeriki Syekh Mu'tail Asy'ari ini dawuh ngeten. Wa ghayatu ma indahum fi bai'atihim al-hijaratu wal hadid wa huma abadal asya'i anil haya. Jadi kan gampang ngomong kan Allah Ta'ala ini kan nantang kepada mereka. Qul kunu hijaratan aw hadida aw khalqam mimma yakuru fi sudurikum. Jadilah kalian semua itu merupakan batu atau besi atau makhluk apapun yang agung di dalam hati kalian yang menurut pandangan kalian itu tidak akan menerima sebuah kehidupan yang sifatnya lebih sulit untuk menerima kehidupan daripada yang namanya tulang belulang dan juga daging yang sudah hancur. Nah, dawuhnya Syekh Mu'tail Asy'ari, wa ghayatu ma indahum fi bai'atihim al-hijaratu wal hadid. Di dalam anggapan mereka, di lingkungan mereka, suatu hal yang sangat sulit untuk menerima sebuah kehidupan tidak lain tidak bukan adalah batu dan juga besi. Watu ambil besi, Pak, yang paling sulit dalam anggapan mereka untuk menerima sebuah kehidupan. Ini santai toh, David ya libur toh. Hilang ya serta engko kamu santai. Lalu tengger iki dilanjutaken wa qad ittafaqu ala dzalik, semua orang-orang kafir sepakat atas hal tersebut. Falaisa fi muhiti hayatihim ma huwa aqsa minal hijarah wal hadid. Maka tidak ada di dalam kehidupan mereka sebuah hal yang lebih keras daripada batu dan juga besi. Lah ini yang seru, pembahasan makhluk apa yang terkuat di muka bumi ini. Nah, kalian mesti kayak saya jawab. Makhluk yang terkuat di muka bumi ini itu siapa? Itu apa? Makhluknya Allah Ta'ala yang terkuat di muka bumi ini apa? Apakah benar dalam anggapan manusia itu
ciptaan yang paling kuat adalah besi dan juga batu. Kuwi tenan apa ora? Karena beliau dawuh bidalili annahum hina masa'alu al-Imam Aliyan radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah an aqwal ajnas fil kaun. Jenis makhluk apa yang paling kuat di muka bumi ini? Wah, mereka bertanya yang seperti ini kepada Sayyidina Ali. Wah, Sayyidina Ali itu termasuk orang yang paling alim, ya. Sampai-sampai Kanjeng Nabi niku dawuh, ana madinatul ilmi wa Ali babuha. Dawuh Kanjeng Nabi kan ngoten. Ana madinatul ilmi. Aku ini Kanjeng Nabi merupakan kotanya ilmu. Wa Ali, Sayyidina Ali babuha, pintu daripada kotanya ilmu. Alim piye, Pak? Ini langsung Kanjeng Nabi dhewe yang memberikan label seperti ini. Jadi Sayyidina Ali niku babu madinatil ilmi, pintu kotanya ilmu. Sayyidina Ali itu ditanyai seperti ini sama orang-orang. Jenisnya makhluk apa yang terkuat di muka bumi ini? Maka fa'aradu ikhtibarahu bihadzal su'al alladhi yahtaju fil ijabah alaihi ila istiqsa'in li ajnasil kauni wa tabi'ati kullin minha. Tujuan mereka bertanya seperti ini kepada Sayyidina Ali adalah tidak lain tidak bukan. Mereka itu ingin menguji kepada Sayyidina Ali. Yang mana pertanyaan seperti ini secara otomatis sangat memerlukan yang namanya sebuah riset. Ya kan? Sangat membutuhkan yang namanya riset atau penelitian yang dalam di setiap jenisnya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Dadak neliti batu, dadak neliti besi, dadak neliti kayu, ya kan? Dadak neliti sing jenenge tanah liat, ya kan? Dan ini merupakan sebuah pertanyaan yang sangat agung karena apa? Dibutuhkan yang namanya penelitian di dalam setiap jenisnya. Cara waduh jelas terang ngatasi, Pak. Tapi Sayyidina Ali karena memang babu madinatil ilmi, istilahnya memang pintunya, kotanya ilmu, beliau menjawab, dakhala alaihim al-imam Ali wa hum mukhtalifuna fi hadhil masalah. Mereka semua itu sowan dumateng Sayyidina Ali dalam keadaan mereka itu berselisih pendapat di dalam masalah ini. Jenis apa yang terkuat di alam semesta ini? Minhum may yaqul al-hadidu aqwa, ada yang mengatakan wah yang paling kuat adalah besi. Wa minhum may yaqul balil hijarah, ada yang mengatakan yang paling kuat adalah batu. Wa akharu yaqul balil ma, yang paling kuat itu justru air. Ada yang mengatakan yang paling kuat justru adalah air. Terbukti toh, wis saiki deloken. Saiki banyu iki sak digawe alat napa bahasane? Ngraji wesi, ngraji watu, iku nggawe banyu. Tahu delok enggak sih? Jeneng water jet iku. Bahasane ngono. Yang mana batunya yang namanya airnya itu dibuat kayak seperti semburan. Kecil tapi itu wajib. Digawe watu, digawe wesi kabeh tugel. Kan seperti itu ya. Malah dalam hal ini semuanya itu berbeda-beda. Yang mengatakan yang lebih kuat itu besi, ada yang mengatakan yang lebih kuat itu batu. Ada yang mengatakan yang lebih kuat adalah air. Setelah melihat semuanya itu berbeda-beda pendapat seperti ini, fa'aftahum al-imamu fi hadhil qadiyah. Maka Sayyidina Ali pun setelah mendengarkan semuanya mengutarakan pendapatnya, Sayyidina Ali menjawab semuanya, memberikan fatwanya. Rupane napa? Rupane ya Allah ya Rabbihu ya Karim, wangdur ila diqqatil ifta wasti'abil ilmi. Ini diingatkan dulu sama Syekh Muhammad Al-Asy'ari. Angen-angenan deloken betapa dalamnya fatwa yang diberikan oleh Sayyidina Ali dan betapa luasnya ilmunya Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali tidak menjawab falam yakul aqwa junudillahi kada wa kada. Sayyidina Ali dalam proses menjawabnya tidak langsung memvonis yang lebih kuat adalah ini, yang lebih kuat adalah ini, enggak. Sayyidina Ali enggak dawuh seperti itu. Summa yukammilu kama ittafaqallahu wa yadhkuru ma yahturu bi balihi la bal hasara ha awalan faqala.
Jadi Sayyidina Ali itu sifatnya gak model langsung yang lebih kuat ini, yang lebih kuat ini, yang lebih kuat ini enggak. Tapi Sayyidina Ali itu pola pikirnya adalah menyebutkan yang diangan-angankan oleh setiap dari mereka, namun kemudian disempurnakan. Artinya bagaimana? Langsung mawon, biar kamu nggak mati penasaran. Bahasanya faqala asyaddu junudillahi asyratun. Yang paling kuat daripada bala tentaranya Allah Ta'ala di semesta alam ini adalah 10. Ada 10. Fal mas'alatu laisat irtijaliyatan bal mas'alatun madrusatun ladaiha muhtadaratun fi dhihni murattabatun fi tafkiri. Maka permasalahan ini bukanlah sebuah permasalahan yang sifatnya itu irtijal, tapi ini memang sebuah permasalahan yang benar-benar sudah dikaji oleh Sayyidina Ali, dan kemudian masalah ini memang sudah benar-benar diruntutkan di dalam pikirannya Sayyidina Ali. Fa basatu al imamu limustami'ihi yadahu wa farada asabi'ahu wa akhadha ba'da hadhil ashrah wa ka'annahu al-muallim alladhi istahdara darsahu wa addahu jayyidan. Beliau niku sampai menjawab seperti ini. Jadi Sayyidina Ali ku lek njawab niku runtut enak. Sampai langsung qala asyaddu junudillahi asyrah. Paling kuatnya bala tentaranya Allah Ta'ala itu ada 10. Enak 10, Pak. Di muka bumi ini bala tentaranya Allah Ta'ala yang paling kuat itu ada 10. Yang pertama al-jibalur rawasi, yaitu gunung-gunung yang mencakar, bahasanya ngoten. Yang kedua wal hadid, jadi bahasanya beliau ini ngoten. Yang paling kuat pertama adalah gunung. Gunung-gunung pencakar langit, gunung-gunung yang besar, itu yang paling kuat. Tapi wal hadid yaqta'ul jibal, yang namanya besi bisa mematahkan atau memotong terhadap yang namanya gunung. Wesi wa itu iso mematahkan atau bahasanya dibuat untuk membolongi atau bahasanya bahkan memutus terhadap yang namanya gunung. Dan itu terbukti kan? Sekarang kamu bisa melihat betapa yang namanya gunung itu sekarang dihancurkan. Ya kan? Atau bahkan kamu bisa melihat yang namanya terowongan kereta api itu lewat bawahnya gunung. Itu tidak lain tidak bukan karena gunung itu terkalahkan oleh yang namanya besi. Satu. Jadi yang paling kuat adalah gunung-gunung yang besar, tapi gunung yang besar terkalahkan oleh yang namanya besi. 2. Wan naru tudibu al hadid. Yang namanya besi ini akan terkalahkan oleh yang namanya api. Ya udah, sak kuat-kuate besi, Pak. Diobong ngono ya, mari leleh. Yang namanya besi itu dikalahkan oleh yang namanya api. Wal ma'u yudfi'un nar. Api dikalahkan oleh yang namanya napa? Air. Sak gede-gede ini api kalau terkena air ya mati. Lanjut. Was-sahabul musakhkharu bainas sama'i wal ardi yahmilul ma'. Dan yang namanya as-sahab atau mendung itu yang ada di antara langit dan juga bumi, itulah yang mampu membawa air. Jadi yang gampang ngomong yang mengalahkan terhadap air adalah napa? Awan mendung. Karena awan mendung itu yang membawa terhadap air. Paham ya? Awan mendung yang membawa terhadap air. Dilanjutkan lagi, warrihu yaqta'us sahab. Yang namanya awan mendung, yang mana awan mendung itu mampu mengalahkan air, awan mendung itu dikalahkan oleh angin. Wabnu adama yaghlibur rih yastatiru bisawb au bisyai'i wa yamdi li hajati. Dan seorang manusia itu mampu mengalahkan terhadap yang namanya angin. Karena angin itu manusia cukup pakai baju atau pakai sesuatu yang tebal, niscaya angin itu dianggap lewat begitu saja. Jadi yang mengalahkan terhadap angin adalah manusia. Dilanjutkan lagi wasukru
yaghlibu ibna Adam. Yang mengalahkan terhadap manusia adalah sifat mabuk. Tak kuat-kuatnya menungso lek kena mabuk, Pak. Ari. Teler. Wan naumu yaghlibu as-sukra. Dan yang namanya mabuk akan terkalahkan oleh tidur. Sak mendem-mendemi wong mendem. Tapi lek wis turu ya wis mari mendemi. Wal hammu yaghlibu an-nauma. Dan yang mengalahkan tidur adalah sifat prihatin. Ngerti toh? Wong iki lek ngantuke kaya apa. Tapi ketika dia mendapatkan kabar yang sifatnya itu sangat membuat dia sedih, langsung ngantuk hilang. Iya ora? Kan seperti itu toh. Enak-enak ngantuk bahkan wis turu malah ditangeni mendengarkan kabar yang membuat dia niku napa? Sangat prihatin. Itu otomatis ngantuke langsung hilang. Lana fa asyaddu junudillahi fil kauni alham. Maka kesimpulannya adalah paling kuatnya bala tentaranya Allah Ta'ala di alam semesta ini adalah yang namanya alham. Sifat prihatin. Prihatin sekarang sing ngalah. Yes, nyantol bara ya kan baleni ra iso guys. Baleni mana ya? Secara ringkas saya mangkan ada sedikit keterangannya. Jadi paling kuatnya bala tentaranya Allah Ta'ala di semesta alam ini ada 10. Yang pertama itu gunung-gunung yang besar. Tapi gunung-gunung yang besar ini akan dikalahkan oleh besi. Besi akan dikalahkan oleh api. Api akan dikalahkan oleh air. Air akan dikalahkan oleh awan mendung yang mampu membawanya di antara langit dan juga bumi. Awan mendung akan dikalahkan oleh angin. Angin akan dikalahkan oleh seorang manusia. Seorang manusia akan dikalahkan oleh sifat mabuk. Sifat mabuk akan dikalahkan oleh tidur. Tidur akan dikalahkan oleh sifat prihatin. Maka paling kuatnya makhluknya Allah Ta'ala adalah sifat prihatin. Ini dawuhnya Sayyidina Ali. Selain sing sak ngalahne maneh iki, apa sing sak ngilangno sifat prihatin? Wong nek prihatin wis galau wis. Mari ya. Fasyaddu junudillahi alham. Jadi memang ngeten nek dawe para ulama. Kamu kan sering ya di dalam doa-doa itu sering ada yang namanya ham, ada yang namanya gham. Ada yang namanya ham, ada yang namanya gham. Itu maknanya padha-padha prihatin. Tapi prihatin itu modelnya ana loro. Prihatin itu modelnya ana loro. Ana prihatin sing wong iku lek krungu kabar prihatin tersebut iku malah sing ana iku malah ngantuk. Ya ora kowe krungu kabar apa bahasane ya? Ana apa ngono. Dirungane kok males. Males aku. Sing enek malah ngantuk. Iku jenenge gham. Sifat prihatin yang justru malah membuat seseorang itu menjadi malas. Menjadi ngantuk itu namanya gham. Kalau ham itu sifat prihatin yang membuat ngantuknya seseorang itu malah menjadi hilang. Paham ya? Iku ngoten. Alhamdulillah. Itu ini membahas masalah itu tadi. Kul kunu hayyaratan aw hadidan aw khalqam mimma yakburu fi sudurikum. Jadilah kamu, ini menghitabi terhadap orang-orang kafir. Jadilah kamu seorang makhluk yang sifatnya sangat sulit untuk menerima sebuah kehidupan. Kalau memang kamu nggak percaya yang namanya al-ba'as atau dibangkitkannya kembali seorang manusia. Bon, kita balik malih ya. Fakhtaru ayyan min hadhil ajnas wallahu ta'ala qadirun ala i'adatikum wa ba'sikum kama kuntum ahya. Dawanya Syekh Tarsya. Pilihlah kamu mau jadi apa saja terserah. Kamu jadi besi, kamu mau jadi api, kamu mau jadi air, atau kamu jadi apapun itu. Yang pasti Allah Ta'ala pasti akan bisa mengembalikan dirimu seperti semula dalam keadaan hidup. Oh, niku kesimpulannya seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Yang berikut yang ketiga akan fasayakuluna nggih. Fasayakuluna may yu'iduna ay ilal haya. Mereka pasti akan mengucapkan
siapa yang akan mengembalikan kita kepada kehidupan. Jadi mereka setelah gak percaya kemudian kan mereka kan didebat bahwa kamu mau jadi model apapun Allah Ta'ala pasti akan mampu mengembalikan. Lalu mereka bertanya kembali, siapa? Fasayaqulu nama yang itu siapa yang mampu untuk mengembalikan kita menjadi hidup ketika kita sudah hancur menjadi tulang belulang. Maka dengar Allah Ta'ala ngendika, Qulil ladzi fatarakum awwala marrah. Ucapkan wahai Muhammad, yang akan mampu mengembalikan kalian semua menjadi hidup dan kondisi semula adalah zat yang menciptakan kalian semua di pertama kali. Ya sapa sing menciptakan kamu pertama kali? Yaitu yang akan mampu mengembalikan kehidupan semula. Menjawab terhadap orang-orang kafir yang tidak percaya. Ngoten lho. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ya Allah ya Rabbi ya Karim mulane teng ngriki akan kalian yang mutawalla syarus beliau sampai dawuh ngeten. Mulane beliau jawab. Annalladzi khalaqakum bidayatan qadirun ala i'adatikum bahasane ngoten balil i'ada ahwanu minal khalqi bidayah. Pokoknya zat yang menciptakan kamu secara permulaan itu lebih mampu untuk mengembalikan kalian semua daripada yang namanya menciptakan. Artinya mengembalikan itu lebih mudah daripada yang namanya menciptakan dari awal. Ngoten lho. La walakinil jawab la yakunu muknian illa idza kanatin natijatul lati ya'ti bi al-jawab musallamatan. Fahal hum muqtani'una bi anna Allah fatarum awwala marrah na'am. Hum mu'minuna bi hadil haqiqah ruhma kufrihim. Percaya bahwa Allah Ta'ala itu adalah zat yang menciptakan mereka dari awal. Maka pertanyaannya, apakah mereka sebenarnya percaya bahwa yang menciptakan mereka itu adalah Allah? Dawuhnya Syekh Mutawalla Syarif. Naam, hum mu'minuna bihadil haqiqah ruhma kufrihim. Pada hakikatnya, sing jenenge orang-orang kafir itu percaya, Pak. Lek kapan sing menciptakan mereka semua adalah Allah Ta'ala. Ruhma kufri di samping kekufuran mereka. Kon bidalili qaulihim wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallahu fa anna yufakun. Dengan dalil yang ada dalam surat Az-Zukhruf ayat 87 dengan ikut akan andaikan engkau bertanya wahai Muhammad kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, niscaya mereka akan mengucapkan Allah. Yang menciptakan adalah Allah. Pun. Nah, kemudian fasayunghiduna ilaika ru'usahum. Makna yunghiduna ru'us ayyahuzuha min a'la li asfala wa min asfala li a'la istihza'an wa suhriyatan mimma taqul. Jadi maknanya yunhidu menggerak-gerakkan kepala itu kalau versinya Syekh Mutawalla Syarawi adalah menggerakkan ke atas ke bawah. Mandu-mandu sekarang ngomong. Mereka akan menggerak-gerakkan kepalanya dengan artian mantuk-mantuk, tapi mantuk-mantuk itu krono istihza menertawakan terhadap Kanjeng Nabi. Jadi ketika mereka itu dijawab dengan jawaban Qulil ladzi fatarakum awwala marrah, yang akan mengembalikan terhadap kalian semua adalah zat yang menciptakan kalian semua dari awal. Mendengarkan ucapan yang seperti itu, wah manduk-manduk ini. Saya manduk-manduk iki ora kok krana ngiyani ngono ora. Tapi krana ngina. Kayak model awak melek ngina kancamu kan ngono to, Pak. Oh, ngono to. Kan ngono model ngene. Meremehkan. Oh, ngono to. Gampangane ngomong fasayun gitu na ilaika ru'usah. Mereka akan mantuk-mantuk tapi tujuannya mereka itu meremehkan. Oh, ngono to. Maka dilanjutkan lagi tengeriku. Bahkan nafi wus'iha ula ayyuka dibu hadzal qaul dawuhnya Syekh Mutawalla Syarawi. Pokoknya sebisa mungkin mereka berusaha untuk menganggap bohong terhadap ucapan ini. Paham ora? Jenenge kafir seperti yang kemarin kan, mereka akan secara serampangan mengambil segala jalan untuk menganggap bohong apa yang ada di dalam syariat kita. Makanya
fakana fi wus'iha ula ayyukadibu hadzal qaul. Ngoten lho. Mereka piye carane mereka itu napa namine menganggap bohong terhadap ucapan ini. Kita lanjutkan lagi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim fasayunhiduna ilaika ru'usahum. Lanjutnya ya Allah ya Rabbi ya Karim wa yaquluna istihza'an matahu. Sekaligus jika mereka mengucapkan kapan itu? Kapan yang namanya dibangkitkan dari kubur al-ba'as itu akan terjadi. Ucapannya orang-orang kafir. Matahu, kapan itu terjadi? Beliau kemudian menjawab, ucapan matahu wal istifham huna kasabihi lil ingkar. Pertanyaan ini pada akhirnya untuk menghina juga untuk mengingkari. Ngoten lho. Lah, maka dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'ari delon mereka ini orang-orang kafir. Faqat naqalu al-jadala min imkaniyatil hadasi ila mi'atil hadas wa hadza taraju'un minhum fin niqash faqad kanu yaquluna may yu'iduna wal ana yaqulu mata. Nah, taunya. Delon, orang kafir sudah mulai kalah di dalam yang namanya perdebatan. Buktinya apa? Yang pertama mereka itu berawal dari yang namanya meragukan yang namanya al-ba'as dibangkitkan dari kubur sampai mereka mengucapkan mayyu'iduna, siapa yang mampu untuk mengembalikan. Berarti kan itu kan masih dalam tanda kutip mereka belum percaya. Sekarang mereka sudah berpindah dari yang namanya sebuah perdebatan menjadi sebuah sedikit ada titik kepercayaan. Sampai mereka berkata, matahu, kapan itu terjadi? Nah, kalau memang sudah ada sedikit kepercayaan langsung dijawab asa ayyakuna qariba. Asa ayyakuna qariba. Jawab wahai Muhammad kepada mereka asa ayyakuna qariba. Hal tersebut akan terjadi dalam jangka waktu dekat. Hal tersebut akan terjadi dalam waktu dekat. Jadi dibangkitkannya manusia ini semuanya. Jadi kan gampang sesuk iku ini skedule kiamat ya. Bahasan skedule kiamat ini wis ditiup sangkakala. Tuh kuwabeh menungso marngono kemudian baru terjadi yang namanya al-ba'as atau dibangkitkan dari alam kubur. Jadi wis ini skedule kiamat ini dari mulai dibangkitkan ini skedul pertama daripada kiamat. Jadi kiamat ini dipateni dhisik wong kabeh dengan cara tiup sangkakala, kemudian terjadi gempa gunung itu juga semuanya menjadi meletus, yang namanya ombak air itu semuanya sudah menjadi tsunami. Wes gak karuan. Kemudian semuanya meninggal, setelah meninggal semuanya baru dibangkitkan dari alam kubur. Jadi skedul pertama yang namanya kiamat itu adalah dibangkitkan dulu dari kuburnya. Dan ini di dalam Al-Qur'annya di zamannya Kanjeng Nabi itu sudah didaukan asa ayyakuna qariba. Sangat dekat. Jadi kiamat itu sudah dekat, Pak. Tengeri dikatakan ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kanjeng Nabi niku sampai ndauhaken sedekat apa sih? Sedekat apa? Bahasane ngoten. Sedekat apa dengan hari dibangkitkannya para manusia itu? Dimana sudah dibangkitkan ini berarti sudah masuk dalam skedul napa? Kiamat. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'ari, beliau niku dawuh ya Allah ya Rabbi ya Karim. Waqad syaraha lana Rasul sallallahu alaihi wasallam mas'alatal qurbi. Kanjeng Nabi itu sudah menjelaskan kepada kita masalah betapa dekatnya yang namanya dibangkitkan dari kubur. Ini kiamat. Faqala buistu ana wasa'at kahatai. Wa asyara bis sababah wal wusta. Jadi Kanjeng Nabi niku nate dawuh buistu ana wasa'atu kahatai. Aku diutus dalam keadaan aku dan kiamat itu seperti halnya jari telunjuk dan juga jari tengah ini. Ya, wa asyara bis sababah
wal wusta. Kanjeng Nabi itu memberikan isyarat jari telunjuk dan juga jari tengah. Li'annahu laisa ba'dahu rasul, karena tidak ada rasul setelahnya Kanjeng Nabi. Wa huwa wal qiyamatu mutajawirani la fasila bainahum. Maka antara Kanjeng Nabi dan juga kiamat adalah dua hal yang bertetanggaan, bersandingan, yang tidak ada pemisah di antara keduanya. Kama annana naqul kullu atin qarib. Seperti halnya kita mengucapkan setiap perkara yang akan datang itu pasti dekat. Fal amru al ati mustaqbalan qaribun li annahu qadimun la mahalata. Karena setiap perkara yang akan terjadi di zaman mustakbal itu dianggap dekat. Kowe lek dikabari masih ya kurang setahun, masih ya kurang beberapa tahun, itu dianggap dekat. Ini dari Kanjeng Nabi loh. Uistu ana wasa'atu kahatai. Aku diutus dalam keadaan aku dan juga kiamat itu seperti jari telunjuk dan juga jari tengah. Oh niku ngoten. Yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadunnuna illa bistum illa qalila. Pun surat Al-Isra ayat 52 ilahuna wallahu a'lam bissawab. Oh nggih. Lendur. Punten kitab apa Gus? Ini jangan dikira terjemahan. Ini tafsir khawatirnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Ini tafsirnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Wis ya. Nggih, wis ya, jelas ya. Setiap kali live pasti banyak yang ngira ini terjemahan. Kita betok putih tapi ini Arab Pak, bukan terjemahan. Mafatihul Ghaib, nggih benar, Mafatihul Ghaib. Maksudnya Imam Fakhruddin Ar-Razi plus tafsir Khawatir Asy'arawi selaku mufasir yang kekinian. Jadi saya gabungkan antara mufasir yang lama ya dengan yang kontemporer biar enak. Pun cukup ngoten mawon. Lampung derek ngaos Gus nggih, monggo. Pun mantun niki.